Karena kalau memang seorang yang kaya raya, mungkin anak-anaknya bisa sukses karena dukungan atau support materi dari orang tuanya. Nah, suami saya penasaran maka bertanya ya. Beliau bertanya sama Kiai Hashim, apa amalan Bapak sehingga anak-anak Bapak sukses gitu ya. Lalu Kiai Hashim menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Semoga Anda semua sehat selalu ya, bahagia, berkelimpahan rezeki, amin Allahumma amin. Selalu puas ya, dan dipuaskan oleh pasangan ya. Keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah, harmonis dan romantis ya. Karena teman-teman, sebuah hubungan yang harmonis ya, suami istri yang harmonis ya, rumahnya akan selalu hangat ya, dan anak-anak itu akan mudah bahagia ketika melihat orang tuanya akur ya, nyaman, damai ya. Jadi nggak ada itu kata-kata broken home. Anak-anak tuh seneng di rumah karena lihat orang tuanya hangat, penuh senyum, bahagia ya. Semoga kita semua seperti itu ya. Saya, Anda, kita semua seperti itu. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, di video kali ini spesial saya akan mengijazahkan kepada Anda. Sorry ya, bukan mengijazahkan karena saya hanya berbagi ilmu aja ya. Ini diijazahkan oleh suami saya untuk kita semua ya. Dan saya alhamdulillah, masya Allah sudah menjalankan ya. Jadi video ini tuh kayak cooling down gitu teman-teman. Setelah kemarin-kemarin itu saya membahas mengenai apa ya, keharmonisan dalam ranjang ya. Nah, kali ini saya akan memberi Anda sebuah ilmu ya, sebuah amalan yang dapat membuat anak-anak kita kelak menjadi sukses, solih dan solihah ya. Amin ya Allah, karena itu yang orang tua inginkan ya, nggak lebih. Kita itu ke anak itu cuma minta ke Allah, ya Allah sehatkan anak-anak kami ya, lalu sukseskan ia ya, sukses di dunia, selamat di akhirat ya, lalu tadi itu ya, soleh dan solihah ya, berguna bagi agama, bagi kami kedua orang tua, bagi masyarakat, lingkungan, bangsa dan negaranya ya. Itu yang selalu kita inginkan ya, sukses terutama ya. Nah teman-teman, ini suami saya mengijazahkan ini, dan beliau ini mendapat amalan ini dari seorang kiai di Bali ya, di daerah Karangasem. Jadi ceritanya, ini saya sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya. Jadi ceritanya, suami saya dulu pernah tinggal di Bali ya, dan beliau ini kenal dengan seorang kiai yang bernama Kiai Hashim. Kiai Hashim ini memiliki istri 3 teman-teman ya. Dan pada saat suami saya mampir atau bersilaturahim kepada beliau, suami saya datang ke rumah istri yang nomor 2 ya. Dan Masya Allah, anak-anak dari Kiai Hashim ini adalah seorang yang sukses ya. Ada juga yang menjabat di Departemen Agama ya. Nah, suami saya ini penasaran, makanya tanya ya. Sebab dari dilihat dari rumahnya biasa-biasa aja, standar ya, nggak mewah. Karena kalau memang seorang yang kaya raya, mungkin anak-anaknya bisa sukses karena dukungan atau support materi dari orang tuanya. Nah, suami saya penasaran maka bertanya ya. Beliau bertanya sama Kiai Hashim, apa amalan Bapak sehingga anak-anak Bapak sukses gitu ya. Lalu Kiai Hashim menjawab ya, ini saya takut salah ya karena saya mengikuti ya. Bismillah, beliau menjawab, saya tidak mengamalkan apa-apa selain yang wajib dan yang sunnah, tetapi saya mengamalkan sebuah doa, dan saya membaca doa itu 3 kali di sujud terakhir. Doanya ada di dalam Al-Quran ya. Itu pun saya insya Allah ya, saya dawamkan ya, karena mudah banget, karena doanya juga pendek ya, hanya 1 ayat aja. Dan penting teman-teman untuk diketahui ya, bahwasanya Nabi bersabda
bahwa yang paling dekat antara hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya. Nah, jadi ya teman-teman, kalau kita lagi sholat sendiri, panjangkan sujudnya ya, banyak-banyak minta doa sama Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah, banyak-banyak berdoa ya, minta ampunan. Walaupun sholatnya masih belang bentong ya, sholatnya masih enggak 5 waktu, tapi usahakan pada saat sujud itu minta sama Allah ya. Saya itu ya kalau berdoa teman-teman ya, saya selalu mengatakan bahwa ya Rob, hamba malu, dosa hamba begitu banyak, tapi permintaan hamba kepadamu pun banyak. Tapi ya Allah, pada siapa hamba memohon, pada siapa hamba meminta selain kepadamu, pada siapa hamba memohon pertolongan selain kepadamu. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah semoga dengan adanya amalan ini buat teman-teman yang sudah punya anak ya, demi anaknya ini sukses, demi anaknya ini soleh dan solihah ya, yang asalnya sholatnya belang bentong ya, enggak 5 waktu, dengan adanya amalan ini karena kita mengharap anak-anak kita sukses kelak menjadi istiqomah ya, menjadi sholatnya rutin 5 waktu walaupun belum sempurna, tapi kita belajar untuk sempurna ya, sama saya juga ya. Kayak gitu teman-teman ya. Doanya yaitu doa supaya istri tidak macam-macam ya, supaya istri tidak macam-macam, bisa Anda kendalikan ya, dan anak-anak menyenangkan hati Anda. Ini doanya ada di surat Al-Furqan ayat 74 ya. Silahkan disimak doanya. Ini ini suara dari suami saya langsung ya. Silahkan disimak baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam surat Al-Furqan ini ayat 74. Jadi Rabbana ya Allah hablana min azwajina wa dzurriyyatina, anugerahkan kepada kami pasangan istri-istri kami, bil jam'i au ifrad, atau dengan satu istri ya, istri kami maksudnya, tapi lafadznya seperti ini, istri-istri kami atau istri kami, wa dzurriyyatina atau anak turun-turun kami, qurrata a'yun, penyejuk jiwa, penyenang hati, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini saya ijazahkan untuk para sahabat yang menonton ini untuk mengamalkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama di dalam sujud terakhir. Nah, teman-teman, mudahkan doanya dan pendek banget ya. Cuma 1 ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca 3 kali di sujud terakhir ya. Sebuah pengharapan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, supaya sukses kelak di kemudian hari ya, selamat dunia dan akhirat ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.